Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, terus diberkati Tuhan, dan hidup saudara berkemenangan. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi tentang jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah sumber kemenangan. Tuhan adalah kekuatan kita. Bahkan Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Untuk itu, mari kita baca dalam Rut pasal pertama. Rut pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Haleluya. Haleluya, haleluya. Rut pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ayat pertama berkata, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kileon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kileon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Perhatikan baik ayat yang ke-6. Dikatakan begini, sebab di daerah Moab ia mendengar, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Alkitab bilang di Betlehem Israel terjadi kelaparan. Dan waktu terjadi kelaparan, maka Elimelek beserta istrinya, anak-anaknya, mereka meninggalkan Betlehem menuju kepada Moab. Waktu terjadi kelaparan. Nah, seringkali tantangan dan masalah menguji seseorang. Dan itu menguji Elimelek dengan Naomi dan kedua anaknya. Ketika mereka diuji, mereka meninggalkan Betlehem dan pergi kepada daerah Moab. Daerah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Daerah yang menyembah berhala. Mereka meninggalkan Betlehem. Tahukah saudara bahwa arti Betlehem artinya rumah roti? Artinya roti tersedia di situ. Kalaupun terjadi kelaparan, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Karena Betlehem artinya rumah roti. Tapi dalam hidup ini, kita perlu dilatih sama Tuhan. Kita perlu dibentuk sama Tuhan, supaya kita tangguh dalam kehidupan. Nah, Elimelek, Naomi dan anaknya lupa bahwa Betlehem artinya rumah roti. Ketika mereka diuji, ketika tantangan ada pada mereka, mereka meninggalkan Betlehem. Seringkali itu terjadi sama kita. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, seberapa sering kita meninggalkan Tuhan. Alkitab bilang, Yesus bilang, aku adalah roti dan air kehidupan. Alkitab bilang bahwa aku adalah benar-benar makanan dan minuman. Seringkali waktu kita ada masalah, ada tantangan, kita meninggalkan Tuhan. Padahal Dia adalah rumah roti. Dia adalah sumber jawaban itu. Dan Alkitab bilang, waktu mereka meninggalkan Betlehem, Elimelek itu mati.
Bahkan kedua anaknya itu juga mati. Mereka mengalami kematian. Saudara, waktu kita meninggalkan Tuhan, hidup kita nggak jadi lebih baik. Ada kematian yang mengalir. Ada banyak hal-hal yang merugikan. Waktu kita meninggalkan Tuhan, Tuhan nggak pernah rugi. Yang rugi kita. Waktu kita kembali ke Tuhan, Tuhan nggak pernah diuntungkan karena Dia sudah beruntung. Yang diuntungkan kita. Selalu yang diuntungkan adalah kita. Waktu kita meninggalkan Tuhan, yang rugi bukan Tuhan, kita yang rugi. Nah, Alkitab bilang, Naomi mendengar bahwa Tuhan, kalau saudara baca di ayat ke-6, memperhatikan umatnya dan memberikan makanan. Mereka kembali ke Bethlehem, tapi suasananya udah berbeda. Pergi lengkap bersama suami, anak-anak. Pulang sisa Naomi dengan menantunya. Ada satu perubahan drastis yang terjadi. Saudara, pesan saya kepada saudara, apapun tantangan masalah yang engkau hadapi, belajar dari keluarga Elimelek. Jangan meninggalkan Tuhan. Ingat, Alkitab bilang Tuhan memelihara. Tuhan memberi makan. Artinya apa? Tuhan senang melatih. Tuhan senang membentuk. Tuhan bukan tipikal Tuhan yang memanjakan. Tuhan senang melatih dan membentuk kita. Ujian itu tujuannya untuk kita naik kelas. Dan lihatlah, apakah Tuhan membiarkan umatnya terus kelaparan? No! Dia menyediakan makan. Untuk itu saudara, saya nggak tahu sudah seberapa jauh saudara meninggalkan Tuhan. Hari ini kabar baik untukmu, back kembali. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia menyediakan yang terbaik. Yang kau perlukan, yang kau butuhkan, Tuhan sediakan yang terbaik. Back kembali. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah berseberangan dengan kita. Tuhan benci dosa, tapi tidak membenci saudara. Tidak membenci kita. Dia sangat mengasihi kita. Kalau hari ini saudara udah mulai menjauh, hari ini kalau saudara sudah jauh dari Tuhan, back kembali. Ingat anak yang bungsu. Ketika dia kembali, Bapa tidak pernah menolak. Justru Bapa berlari memeluk, mencium, dan mengadakan pesta untuk dia. Sebagai tanda hati yang bersyukur anaknya kembali. Kembali saudara, dan lihatlah masa depanmu luar biasa. Lihatlah kemenangan pasti terjadi kepadamu. Lihatlah berkat Tuhan pasti dinyatakan atas engkau. Oke, ini yang boleh saya bagikan. Tetap bersemangat dan kembalilah. Lihat, Tuhan memelihara dan menjaga engkau dengan sangat-sangat sempurna. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Firman Tuhan datang mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Melatih kami, yes. Meninggalkan kami, no. Tuhan senang melatih kami supaya kami naik kelas, supaya kami dewasa, supaya kami tangguh dalam kehidupan ini, supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Aku berdoa buat orang-orang yang mencoba menjauh atau bahkan sudah menjauh. Aku berdoa mereka kembali. Sebab Alkitab bilang Tuhan memelihara Bethlehem. Tuhan memberi makan. Dan aku percaya Naomi dan kedua menantunya, mereka sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Aku juga percaya umatmu yang mulai menjauh dan sudah jauh, aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan benci dosa tapi tidak benci mereka. Dan aku percaya waktu mereka kembali, Tuhan akan memelihara hidup mereka. Tuhan akan memberkati hidup mereka dan hidup mereka akan berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.